Malam itu langit gelap tanpa bintang. Hanya diterangi cahaya bulan sabit yang redup di balik awan hitam. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan besar di pinggir jalan dan menyapu dedaunan kering yang berserakan di aspal. Pak Udin baru saja mengantarkan penumpang terakhirnya ke sebuah rumah di pinggir kota yang sudah sepi. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian menggayuh beca di bawah terik matahari. Otot kakinya kaku dan punggungnya seolah mau patah. Ia berniat untuk segera pulang dan beristirahat. Namun di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di depan sebuah ruko tua yang sudah tertutup rapat. Toko ini selalu sepi kalau sudah lewat jam malam. Gumam Pak Udin pada dirinya sendiri, sambil menyandarkan becaknya di trotoar yang kusam. Pak Udin merogoh saku bajunya yang lusuh, mengeluarkan sebungkus rokok dan menyudutnya dengan korek api yang apinya sempat tertiup angin beberapa kali. Asap rokok perlahan naik ke udara, melayang-layang sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan malam yang pekat. Di saat itulah, suasana yang tadinya tenang mulai berubah menjadi sangat mencekam. Udara di sekitar Pak Udin mendadak terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Pak Udin mengerutkan dahi. Ia menajamkan pendengarannya karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada suara motor, tidak ada gonggongan anjing. Hanya bunyi angin yang berdesir melewati celah-celah bangunan tua di depannya. Tanpa sengaja, mata Pak Udin menangkap sebuah bayangan di bawah pohon besar di seberang jalan. Seorang wanita. Wanita itu berdiri mematung sendirian di bawah kegelapan pohon yang sangat lebat. Ia mengenakan gaun putih panjang yang tampak kusam, dan rambut hitamnya yang sangat panjang terurai menutupi seluruh wajahnya yang tertunduk ke bawah. Pak Udin merasa heran. Ia bertanya-tanya dalam hati mengapa ada seorang wanita sendirian di tempat sepi seperti ini pada jam 2 dini hari. Karena merasa iba dan ingin menolong, Pak Udin mendekati wanita itu dengan langkah ragu. "Permisi mbak, mau kemana ya? Saya bisa antarkan. Kebetulan becak saya sedang kosong," kata Pak Udin dengan suara yang sedikit bergetar karena hawa dingin yang semakin kuat. Wanita itu tidak memberikan respon sama sekali. Ia tetap berdiri membelakangi Pak Udin dengan kepala yang tertunduk dalam. Pak Udin mulai merasa merinding. Bulu kuduknya berdiri tegak secara serempak. Namun ia mencoba menepis rasa takutnya demi mendapatkan satu tarikan lagi sebelum pulang. "Mbak, kalau memang butuh tumpangan, ayo naik saja. Saya antar kemanapun mbak mau," lanjutnya dengan nada yang sedikit lebih tegas. Tiba-tiba, tanpa suara sedikit pun, wanita itu bergerak pelan. Ia tidak menoleh, tapi perlahan-lahan ia berjalan menuju becak Pak Udin. Langkah kakinya sangat ringan, seolah-olah ia tidak menginjak tanah sama sekali. Begitu wanita itu naik dan duduk di kursi penumpang, Pak Udin merasakan sesuatu yang sangat janggal. Becaknya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah-olah ia sedang mengangkut beban yang beratnya beratus-ratus kilogram. Pak Udin harus mengeluarkan tenaga ekstra hanya untuk mulai mengayuh pedal becaknya. Sepanjang perjalanan, wanita itu tetap diam 1000 bahasa. Pak Udin mencoba mengajak bicara untuk memecah kesunyian yang semakin menekan dadanya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Jalanan yang mereka lalui perlahan-lahan menjadi semakin asing bagi Pak Udin. Meskipun ia sudah berpuluh tahun menjadi tukang beca di kota itu, ia merasa tidak mengenali jalan yang sedang mereka lewati sekarang. Jalanan itu sempit, gelap, dan diapit oleh pepohonan tinggi yang rantingnya hampir menyentuh kepala Pak Udin. Kabut tebal mulai turun menyelimuti pandangan,
membuat lampu becaknya yang redup hampir tidak berguna sama sekali. Bau melati yang tadinya samar, kini berubah menjadi bau tanah yang lembab dan bau busuk yang menyengat. Mirip seperti bau bangkai yang sudah lama terpendam. Pak Udin mulai panik. Jantungnya berdegup kencang hingga suaranya terdengar jelas di telinganya sendiri. Setiap kali ia melirik dari kaca spion kecil di stangnya, ia hanya melihat tumpukan rambut hitam panjang yang menutupi seluruh tubuh penumpang misterius itu. "Mbak, kita hampir sampai belum? Saya kok tidak kenal daerah sini?" tanya Pak Udin dengan suara yang terputus-putus karena ketakutan. Wanita itu akhirnya bereaksi. Ia perlahan mengangkat tangannya yang pucat pasi dan menunjuk ke arah sebuah jalan kecil yang lebih gelap di depan sana. Gerakannya sangat pelan, seakan-akan ia berada di dalam mimpi atau dimensi lain. Di saat itulah, Pak Udin melihat sekilas wajah wanita itu dari samping lewat pantulan spion. Wajahnya sangat pucat. Matanya melotot tanpa ada bagian hitamnya sama sekali. Dan kulitnya tampak kaku seperti mayat. Pak Udin terus mengayuh meskipun kakinya sudah terasa hampir lepas. Setiap putaran roda becaknya mengeluarkan suara jeritan logam yang menyayat hati di tengah hutan jati yang sepi itu. Akhirnya, becak itu berhenti tepat di depan sebuah rumah tua yang bangunannya sudah miring. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan usia, dan jendelanya tertutup rapat dengan papan yang dipaku silang. Begitu Pak Udin menoleh ke belakang untuk menagih ongkos, kursi penumpangnya sudah kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara pintu terbuka. Hanya ada sisa bau tanah basah yang tertinggal di jok becaknya. Di tengah kebingungan dan rasa takut yang memuncak, pintu rumah tua itu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam muncul dari kegelapan dalam rumah. Matanya sayu namun tajam, menatap Pak Udin seolah sudah menunggu kedatangannya sejak lama. Lelaki itu tidak terkejut melihat becak Pak Udin di tengah hutan. Ia justru mempersilahkan Pak Udin masuk dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Di dalam rumah itu, suasananya jauh lebih dingin. Hanya ada cahaya dari sebuah pelita kecil yang apinya menari-nari ditiup angin yang masuk dari celah dinding. Lelaki tua itu berkata pelan, "Kau akhirnya datang, Udin. Dia yang membawamu ke sini, bukan?" Pak Udin terdiam, lidahnya keluh. Lelaki itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari bawah meja. Kotak itu diukir dengan motif bunga melati. Namun sebagian ukirannya sudah terkikis. Ini milik Ratna. Dia menghilang belasan tahun lalu di sungai belakang hutan ini. Semua orang mengira dia pergi. Tapi sebenarnya dia tertahan. Pak Udin gemetar saat menerima kotak itu. Begitu tutupnya dibuka, aroma melati yang tadi ia cium di jalan langsung meledak memenuhi ruangan. Di dalam kotak itu bukan berisi emas atau perhiasan, melainkan sebuah buku catatan kecil dan seikat rambut hitam panjang yang masih terasa lembab. Pak Udin mulai membaca tulisan di dalam buku itu dengan tangan yang menggigil hebat. Baris demi baris, kata demi kata, rahasia kelam mulai terungkap. Ratna bukan sekedar menghilang. Ia menuliskan rasa putus asanya karena cintanya pada seorang pemuda. Pemuda yang selalu ia perhatikan dari jauh. Yang setiap hari lewat di depan rumahnya dengan becak tuanya. Pemuda itu adalah Udin. Namun, di halaman terakhir, tulisannya berubah menjadi cakar ayam yang berantakan. Ratna menuliskan tentang malam terakhirnya saat ia mengejar becak Udin di tengah hujan lebat. Ingin menyatakan perasaannya, namun ia terpeleset dan jatuh ke dalam sungai yang sedang meluap.
Tidak ada yang menolongnya. Udin terus mengayuh becaknya tanpa menoleh ke belakang. Tidak menyadari bahwa di belakangnya, seseorang sedang bertaruh nyawa sambil memanggil namanya. Arwah Ratna tidak tenang, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena ia ingin Udin tahu bahwa ada perasaan yang terkubur bersama jasadnya di dasar sungai itu. Saat Pak Udin selesai membaca, tiba-tiba pelita di ruangan itu mati. Dalam kegelapan total, Pak Udin merasakan sebuah tangan yang sangat dingin menyentuh pundaknya. Sebuah bisikan lirih terdengar tepat di telinganya. "Kenapa kamu tidak menoleh, Mas Udin?" Setelah bisikan dingin itu menusuk telinganya, Pak Udin tidak berani bergerak sedikit pun. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Namun, bau busuk itu semakin nyata, semakin menyesakkan, seolah-olah ada daging busuk yang ditempelkan tepat di depan hidungnya. Secara perlahan, ia memberanikan diri untuk menyalakan senter kecil yang selalu ia bawa di sakunya. Begitu lampu senter menyala, klik, cahayanya jatuh tepat pada sepasang kaki pucat yang tergantung di langit-langit rumah tua itu. Kaki itu tanpa sepatu, kulitnya membiru, dengan kuku-kuku yang menghitam dan pecah-pecah. Pak Udin mendongak perlahan. Senternya menyisir ke atas, melewati gaun putih yang robek-robek, hingga sampai ke wajah sosok itu. Di sana, Ratna, atau apapun yang menyerupainya, sedang menatapnya terbalik dari atas plafon. Wajahnya tidak lagi utuh. Pipi kanannya sudah hilang menunjukkan rahang yang putih. Matanya hanya tersisa lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan keruh berbau anyir. Sosok itu membuka mulutnya, dan ribuan ulat kecil berjatuhan mengenai wajah Pak Udin. Pak Udin berteriak histeris. Ia berlari keluar dari rumah tua itu, menembus kabut tebal yang kini terasa sepadat tembok. Ia mengayuh becaknya dengan membabi buta, tidak peduli kemana arahnya. Yang penting menjauh dari rumah itu. Namun, kemanapun ia mengayuh, jalanan itu selalu kembali ke tepi sungai yang sama. Sungai yang arusnya deras, dengan air yang hitam pekat seperti tinta. Di tepi sungai itu, ratusan pasang mata merah terlihat mengintip dari balik semak-semak. Bukan hanya Ratna, tapi seolah-olah seluruh penghuni kegelapan hutan itu keluar untuk menyaksikan akhir dari perjalanan Pak Udin. Tiba-tiba, becaknya berhenti mendadak. Bukan karena Pak Udin mengerem, tapi karena ada ribuan tangan pucat yang muncul dari dalam tanah, mencengkeram jari-jari roda becaknya dengan sangat kuat. Pak Udin terlempar jatuh ke tanah yang berlumpur. Saat ia mencoba merangkak bangun, sosok Ratna sudah berdiri tepat di depannya. Kali ini, ia tidak menangis. Ia tertawa. Suara tawanya melengking tinggi, memecah kesunyian hutan, bercampur dengan suara petir yang tiba-tiba menyambar di langit. Ratna mendekatkan wajah hancurnya ke wajah Pak Udin yang sudah pucat pasi. Ia membisikkan sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduk Pak Udin rontok. "Mas Udin, kenapa kamu lama sekali datangnya? Tempat tidur kita sudah aku rapikan di dasar sungai." Di saat Pak Udin sudah pasrah dan merasa ajalnya sudah tiba, tiba-tiba cahaya fajar menyingsing di ufuk timur. Bayangan hitam itu perlahan memudar. Suara tawa itu hilang, berganti dengan kicauan burung yang ganjil. Pak Udin terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia terbaring di pinggir jalan raya, tepat di samping becaknya yang terbalik. Orang-orang mulai berkerumun mengelilinginya. Seorang warga mendekat, wajahnya penuh belas kasihan. "Pak Udin,
"Bapak kenapa di sini? Sudah 3 hari Bapak dicari-cari keluarga." Pak Udin dengan gemetar menceritakan semua kejadian itu. Tentang Ratna, tentang rumah tua, dan tentang cinta yang tak tersampaikan. Namun, warga yang mendengar cerita itu justru saling berpandangan dengan wajah bingung. Kepala desa setempat maju dan memegang bahu Pak Udin. "Pak Udin, Bapak bicara apa? Ratna itu tidak pernah hilang karena kecelakaan di sungai." Pak Udin tersentak. "Maksud Bapak apa? Saya baca sendiri buku hariannya di rumah tua itu." Kepala desa menghela napas panjang dan berkata dengan nada berat, "Pak Udin, rumah tua yang Bapak maksud itu sudah dibakar massa 30 tahun yang lalu. Dan Ratna itu adalah istri Bapak sendiri. Bapak lupa. 30 tahun lalu, Bapak sendiri yang mencekik Ratna dan membuang jasadnya ke sungai. Karena Bapak cemburu buta. Bapak sendiri yang membuat skenario seolah dia hilang misterius." Pak Udin membeku. Ingatannya yang selama ini terkunci rapat mendadak terbuka dengan paksa. Ia melihat ke arah tangannya sendiri. Dan di sana, di bawah kuku-kukunya, bukan tanah hutan yang ia lihat, melainkan bekas luka cakaran lama yang tidak pernah sembuh.